Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mas'ud, CKP Angkatan 9 dari SJN Sekarteja, Kabupaten Kebumen. Di sini saya menyelesaikan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3. Adapun tujuan pembelajaran: 1. CKP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CKP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif sebagai paradigma. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Langkah dalam menerapkan inquiry apresiatif dengan menggunakan bagja. Agar dapat terlaksana dengan baik, maka kita harus memahami tahapan-tahapan tersebut. Tahapan bagja. 1. Buat pertanyaan utama. Kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B. Buat pertanyaan. Di tahap ini merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran. Pada tahapan ini mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi. Pada tahap ini dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jabarkan rencana. Di tahapan ini dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Atur eksekusi. Di bagian ini memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, mandiri, dan berbudaya. Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, mandiri, dan berbudaya melalui kegiatan pembiasaan di sekolah. Prakarsa perubahan mewujudkan peserta didik yang religius melalui pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan 1. Bagaimana mewujudkan peserta didik yang religius melalui pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Tindakan atau penyelidikan yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan wali siswa dalam menentukan pelaksanaan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah. Ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Apa yang perlu kita siapkan untuk mewujudkan peserta didik yang religius melalui pembiasaan di sekolah? 2. Siapa saja yang selama ini terlibat? 3. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kegiatan pembiasaan tersebut? Tindakan atau penyelidikan. 1. Mewawancari kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua tentang peningkatan religius siswa yang dapat dilakukan. 2. Meninjau kembali jadwal kegiatan pembiasaan yang sudah ada di sekolah. Gali mimpi. Pertanyaan 1. Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan bisa terjadi apabila peserta didik melakukan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah secara rutin? 2. Bagaimana perasaan saya apabila pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah sudah terwujud? 3. Apa hal baru yang dapat saya lakukan setelah pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah terwujud? Tindakan atau penyelidikan. 1. Membuat laporan pelaksanaan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah. 2. Melakukan dokumentasi kegiatan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah. 3. Kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid melakukan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah. Jabarkan rencana. Pertanyaan 1. Apa langkah pertama yang harus saya lakukan?
2. Apa tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah pada peserta didik? 3. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Tindakan atau penyelidikan. 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru dalam pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah. 2. Membuat jadwal imam dan muazin. 3. Membuat catatan besar target yang akan dicapai. Atur eksekusi. Pertanyaan. 1. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau perkembangan penerapan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah pada peserta didik? 2. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? 3. Kapan upaya mewujudkan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah akan mulai dilakukan? 4. Bagaimana mengetahui kemajuan perwujudan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah pada peserta didik? Tindakan atau penyelidikan. 1. Mengajak kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid dalam mewujudkan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah. 2. Melaksanakan pembiasaan sesuai dengan jadwal. 3. Mendokumentasikan kegiatan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah. 4. Evaluasi hasil penerapan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah. 5. Melaksanakan tindak lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.